Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya kita nanti mati dalam keadaan husnul. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan itu nanti kita mati, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu kita nanti masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan la ilaha illallah. Maka di antara cara menjaga supaya mati husnul khatimah, shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu, bersedekah menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bersedekah matinya husnul khatimah insyaallah. Ada orang mati 3 hari 3 malam tak mati-mati, dibuka atap tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati-mati, akhirnya pas jam 2 malam mati. Ditanya sama tetangganya, kok mati? Udah disiram pakai daun kelor tak juga mati, ku ambil batang kelor, ku pukulkan, mati katanya. Akhirnya kita semua akan mati. Mimda tema taya bawati. Tahu pula orang ini mengeja. Berarti yang tahu udah tua. Anak-anak sekarang mana ada pakai tahu mengeja mimda tema taya bawati. Anak sekarang ngaji AAA bataba tatata batasa basaba. Ada orang Minang di sini. Oh, baka badun sana ambo kasadonyo. Sehat, ranca. Oh, masya Allah. Ada orang Bugis di sini. Agak Kareba, Madeceng. Masya Allah. Ada orang Jawa di sini. Pripun kabare? Apik, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Tapi ku tengok yang jawab itu aja orangnya. Mau Jawa, mau Batak, mau Bugis, mau Sunda, mau apapun suku kita, kita semua diikat dalam la ilaha illallah Muhammadur. Ada orang pergi kemana-mana bawa tas, disangka isinya laptop, begitu dibuka rebus pisang. Kenapa dia bawa rebus pisang dari rumah? Karena dia tidak mau singgah ke rumah makan. Saking pelit bin bakhil bin medit bin kedekut. Botolnya memang botol air mineral, tapi agak lusuh. Kenapa? Karena airnya diisi dari rumah air masak. Dasar pelit bin bakhil bin medit bin kedekut. Kalau lewat 10 kol diesel, Ustaz Somad, kalau lewat 10 kol diesel di jalan ini, itu 7 punya dia, yang 3 punya orang lain. Ini orang kaya apa miskin? Kaya. Lalu saya tanya, di mana dia sekarang Pak Haji? Mati. Orang kaya mati. Itu sawit itu punya siapa? Punya dia Pak Ustadz. Itu toko-toko punya siapa? Punya dia Pak Ustadz. Jadi setelah mati bagaimana? Habis direbut, anak-anak bodoh tak sekolah karena manja. Jadi siapa yang kaya? Diambil pengacara. Pengacara yang memakan Pak Ustadz. Makanya bekali anak-anak dengan pendidikan pesantren. Ada pesantren di tebing tinggi? Masukkan ke pesantren. Apa nama pondok pesantrennya? Apa nama pesantren? Iyalah pokoknya pesantren lah. Anak ibu di mana? Anak saya SMP Plus. Anak bapak di mana? Anak saya SMP Unggulan. Yang satu anak ibu di mana? Itulah Pak Ustadz, karena nggak diterima kemarin di sana-sana, akhirnya aku masukkan ke pesantren lah. Pesantren itu kan tempat pembuangan Pak Ustadz. Kau anggap pesantren ini tempat orang bodoh, bin tolol, bin dungu, bin goblok. Pesantren mata pelajarannya berlipat ganda daripada SMP. SMP pelajarannya cuma 5. Bahasa Inggris, fisika,
kimia, biologi, matematika. Ikut ujian, selesai. Pondok pesantren, bahasa Arab, nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Belajar lagi pelajaran umum. Anakmu yang terpintar. Kenapa ribut orang nih? Anak pesantren. Hai Besti. Anak pesantren. Masukkan anak bapak yang paling cerdas, anak bapak yang paling pintar, masukkan ke pesantren. Apa nama pesantrennya? Bahrul Ulum. Fathul Ulum. Anda mau anak Anda selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pacaran, daftarkan segera ke pesantren Fathul Ulum Tebing Tinggi sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Sudah kusampaikan ya Allah, mudah-mudahan mereka mau menyelamatkan anaknya. Anak pesantren tidak mau bercampur dengan laki-laki yang tak mahram. Di sana dia perempuan aman di tengah. Ini pengajiannya luar biasa ini. Laki-laki perempuan tak nyampur. Yang laki-laki yang perempuan di sini perempuan semua. Ada juga aku tengok laki-laki. Di sini laki-laki semua. Laki-laki semua. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita terjaga dari pacaran. Hari apa ini? Hari libur, hari Ahad, anak lajang, anak gadis. Ustadz, kami ini bukan di kota, tidak ada karaoke, tidak ada diskotik, tidak ada bioskop. Tempat kami aman. Memang tak ada diskotik, memang tak ada bioskop, tapi tempat gelap pokok sawit banyak. Betul. Jaga anak gadisnya, jaga istrinya, jaga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anak gadismu. Siap menjaga anak gadisnya? Yang menjawab yang tak punya anak gadis pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya Allah, kalau ada anak lajang, anak gadis tebing, kenapa kemari duit ini? Kalau ada anak lajang, anak gadis, berapalah sumbangan orang tebing tinggi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita acak ya berapa sumbangan orang tebing tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau 2000 itu gambar orangnya tak senyum. Tak senyum. Hah? Oh banyak, di sini banyak. Yang ada gambar Ustaz Somad banyak. Mau yang 2000, mau yang 10.000, mau yang 100.000, yang penting ikhlas. Insya Allah semua yang sudah mengasihi ini masuk surga insya Allah. Ustaz Somad yang belum ngasih rupanya. Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu. Tertekan saya. Udah kalian rekam? Kalau belum paksa kita ulang lagi. Sedekah Ustadz Somad ini sudah tak ada pahalanya lagi. Kenapa? Makasih Pak, jazakumullah khairan. Udah kalian foto? Sedekah Ustadz Somad ini sudah dirusak karena ria, dirusak karena ujub, dirusak karena merasa kagum, dirusak karena direkam video, dirusak karena dipuji orang. Nanti direkam, diupload, dimasukkan ke YouTube, dikomen orang. Ustadz orangnya dermawan, Ustadz orangnya rendah hati, Ustadz jadikan aku yang kedua Ustadz. Gitu. Ada kalian baca komen-komen itu, ada kan? Ada yang begitu kan? Aku insya Allah yang begitu-gitu ingat insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sudah dipuji-puji orang, dimuliakan orang, padahal pujian hanya milik. Itulah yang kita katakan dalam tarawih, alhamdulillahi rabbil, pujian hanya milik. Doakan supaya hati Ustadz Somad ini jangan gila karena pujian.
Doakan supaya hati ini jangan gila karena sanjungan. Disanjung orang melambung tinggi ke atas awan. Ketika dihinakan orang jatuh ke dalam tanah. Kita beramal karena Allah. Kalau kau merasa lebih besar, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kalau kau merasa kau yang dipuja-puji, maka pujian hanya milik Allah. Subuhun qudusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itulah yang kita ucapkan di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.